Halo guys, kembali lagi dengan gua Rafał. Kali ini sesuai janji gua sebelumnya di video kemarin, gua akan coba membuat prediksi gua tentang pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam di Piala AFF 2022 yang akan berlangsung nanti sore jam 4:30 di Gelora Bung Karno. Oke, kita mulai dari susunan pemain ya. Gue tuh sebenarnya lebih suka permainan timnas Indonesia tuh pas ketika lawan Thailand ya, karena menurut gue tuh komposisi yang udah terbaiknya lah untuk timnas Indonesia. Dengan formasinya sebenarnya sih di Google tuh 4-4-2, tapi di adjustable bisa ke 4-2-3-1. Kayak susunan pemain tuh ada Asnawi, Arianto, Jordi Amat, ada Pratama Arahan, ada Yaakob Sayuri, Rahmat Irianto, Mark Klok, terus ada Egy Maulana, ada Witan dan Dendy Sulistiawan. Jadi mungkin yang ditarik ke depan tuh Yaakob sama Witan, terus striker murninya cuman Dendy Sulistiawan gitu. Karena pas waktu lawan Thailand kemarin menurut gua permainan kita sebenarnya nggak terlalu buruk, tapi namun karena kita kesulitan aja untuk bisa menguasai pertandingan, kurang tenang, jadi sebenarnya bisa kita untuk menang kemarin lawan Thailand. Cuman permasalahan kita masih sama, itu dari penguasaan bola kita masih kalah, terus finishing kita juga masih kurang baik. Karena kalau kita lawan Vietnam besok, kita ketemu pemain yang menurut gua harus diwaspadai sih sama timnas Indonesia, yang dimana pemain ini juga sudah mencetakkan gol cukup banyak, 3 gol, yaitu Nguyen Tian Lin. Dia udah mencetak 3 gol, jadi harus diwaspadai sih sama lini belakang timnas Indonesia, yang yang terutama untuk back-back kita yang sering naik ke lini serang terus telat untuk balik ke defense. Itu juga harus diperhatiin lagi agar nggak terlalu kasihkan untuk menyerang terus. Harus mikirin juga pertahanannya kayak gimana. Dan juga pengumpannya itu ada Nguyen Hoang Du, dia udah ngasih sebanyak 2 kali juga, itu harus diwaspadai ya. Lini-lini samping sayap-sayap pertahanan kita seperti kayak Asnawi, kayak Arahan, ataupun juga kayak misalnya ada siapa, Yaakob Sayuri atau Egy juga bisa nahan serangan dari timnas Vietnam. Karena yang menarik juga di AFF kali ini, Vietnam belum pernah kebobolan. Itu jadi catatan sih untuk timnas Indonesia, karena begitu kuatnya pertahanan timnas Vietnam. Dia belum pernah kebobolan selama pertandingan. 3 kali menang, 1 kali kalah, dan dengan mencetakkan 12 gol. Kebobolannya belum ada. Gila emang Vietnam ini ya, gokil banget sih. Kalau Thailand kan masih kebobolan 2 tuh, kalau ini bener-bener belum pernah kebobolan. Jadi harus diwaspadai banget sih serangan dari timnas Vietnam. Dan kita sebagai yang menyerang timnas Vietnam juga harus kalau ada peluang tuh harus bisa langsung mencetakkan gol. Jadi nggak terlalu membuang-buang banyak peluang, nggak terlalu banyak miss kicknya, biar bisa langsung masuk ke gawang gitu. Itu sih yang harus diperhatiin oleh timnas Indonesia kalau ingin bisa lolos ke final dan bisa juara. Harus banget perhatiin itu, harus bisa mencetakkan gol yang lebih banyak, karena kita advantage nih main di kandang duluan. Jadi kita nanti tanggal berapanya tuh baru ke Vietnam. Jadi ini keuntungan buat kita, keuntungan buat timnas Indonesia untuk bisa menciptakan gol. Jangan sampai kebobolan di leg pertama ini, karena 2 leg ya. Itu sih yang penting untuk timnas Indonesia, jangan sampai kebobolan di leg pertama. Harus menciptakan gol lebih banyak, minimal 2 atau 3 gol lah, agar kesulitan Vietnam untuk bisa menyamakan kebobolannya. Dan kayaknya ini bakal laga yang penuh tensi tinggi, karena ada pemain Vietnam, gue lupa siapa namanya, yang viral banget di TikTok, kayak
mainnya tuh keras gitu, kayak lebih ke kasar sebenarnya. Yang pas waktu itu ada videonya di TikTok, kayak ada pemain Malaysia kalau nggak salah di body oleh pemain itu, gue lupa siapa namanya, terus gue tampilin di sini pokoknya terus gue tampilin. Dan itu sih hati-hati ya, kita harus bisa jaga kontrol emosi pemain kita, jangan terlalu terpancing sama permainan dari timnas Vietnam. Kita harus jadi diri kita sendiri, kita harus bermain seperti apa ya timnas Indonesia, nggak usah ngikutin gaya permainan yang lain, ikutin arahan dari Sintayong, ikutin arahan dari pelatih timnas Indonesia gitu. Jadi nggak sabar untuk pertandingan nanti sore jam 4:30. Gue bakal nonton di rumah, nggak nonton di sana karena tiketnya udah habis. Oke. Nanti gue akan buat juga hasil pertandingan Indonesia lawan Vietnam, mungkin uploadnya agak malam ya. Oke, kalau kalian ada komentar-komentar lagi, tulis aja di kolom komentar seperti biasa, kayak bang gini bang, diskusi aja seperti biasa. Kalau kalian suka dengan video ini, kasih like, jangan lupa di subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye guys.